Selamat siang, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Dr. Misbah. Oh, Mbak, Sama kangen Pak saya Misbah. Belum ya ke- dua pekan ya. Terus sejak dari saya dari TS itu ya, Iya betul Pak Misbah. ditambah lagi libur Idul Adha. Idul Adha betul. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua berkat doa Pak Misbah. Sehat, Pak. Di mana tadi kuliah? Ini seksi 4 apa 5 ini? Kelima Pak hari ini. Ah, saya nggak berani rebahan. Duduk aja dari tadi. Takut bablas. Ngantuk pakai. Ya, siapa yang presentasi? Akal dan pengalaman. Ya kan, akal dan pengalaman kan ya? Mohon maaf Maaf Pak, Pak Misbah. minggu sebelumnya belum Ada yang Apa? tertunda, juga ada yang tertunda. presentasi dari kelompok Oh, sebelumnya dulu, setelah itu apa? baru akal dan pengalaman. Sebelum akal dan pengalaman apa? Kelompoknya Liga ya kalau tidak salah. Pengetahuan dan ukuran kebenaran, bukan? Kelompoknya Liga ya betul ya Mas Liga. Iya, betul, Pak. Ya kelompoknya Liga kalau tidak salah Bapak. Mohon maaf ya Pak. Ya, ya, nggak apa-apa. Apa dong? Lihat di LMS. Apa, Pak? Pengetahuan dan ukuran kebenaran ya? Ya udah, kan? Baik. Pak, 3. Judulnya dulu, Pak. Judul dan anggota grup, ya. Ya, baik. Sudah terlihat Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah terlihat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Misbah. Kami dari kelompok pengetahuan dan kebenaran beranggotakan saya Liga Valiansyah dan juga Miss Atifatul Rahmania. Yang pertama yaitu pendahuluan. Filsafat yaitu gerakan berpikir yang hidup di tengah situasi konkret dan dinamis. Berfilsafat yaitu proses menjadikan kebijaksanaan atau wisdom. Intelektual dan sosial semakin membumi di tengah manusia lainnya. Filsafat tentunya sangat berbeda dengan ilmu karena mengkaji dan mengetahui apakah sesuatu itu adalah ilmu, ternyata dasarnya adalah dengan jalan berpikir secara mendalam atau berkontemplasi. Ini akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Miss Nia. Silakan Miss Nia, waktu dan tempatnya disilakan. Oke, terima kasih Mr. Liga. Mohon maaf, apakah suara saya jelas, cukup Jelas, jelas? Miss. Oke, Jelas.
Oke, terima kasih. Jelas. Kita lanjut untuk slide berikutnya ya. Ya, baik, Miss. Oke. Bapak, mohon maaf saya izin off kamera ya, Kak. Kenapa, Bu? Saya lagi di jalan habis ada acara sekolah. Hmm. Oke, Oke. oke, Ya, oke. terima kasih. Oke, baik kita akan berlanjut pada pengetahuan. Dalam filsafat, pengetahuan atau knowledge secara klasik didefinisikan sebagai justified true belief atau kepercayaan benar yang dibenarkan. Definisi ini berakar dari pandangan Plato bahwa seseorang dapat dikatakan mengetahui sesuatu apabila ia satu mempercayai bahwa proposisi itu benar, kedua proposisi itu memang benar, dan tiga ia memiliki alasan atau bukti yang membenarkan proposisi tersebut. Next. Jenis-jenis pengetahuan dalam filsafat biasanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengetahuan proposisional atau knowing that, terus pengetahuan praktikal atau knowing how, dan pengetahuan langsung atau intuitif atau acquaintance knowledge. Pengetahuan bersifat dinamis dan dapat berubah seiring ditemukannya bukti atau data baru. Filsafat berusaha memahami struktur dan batas-batas pengetahuan tersebut melalui epistemologi. Oke, selanjutnya syarat pengetahuan. Untuk disebut sebagai pengetahuan yang sahih, suatu proposisi harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama, kepercayaan atau belief, yaitu subjek harus mempercayai bahwa proposisi tersebut benar. Yang kedua, kebenaran atau truth, yaitu proposisi tersebut memang benar secara faktual. Dan yang terakhir, pembenaran atau justification, yaitu terdapat alasan, bukti, atau argumen yang dapat membenarkan percayaan tersebut. Menurut Gertier, 1963, mengajukan kritik terhadap definisi klasik ini dengan menunjukkan bahwa seseorang bisa memiliki belief yang benar dan dibenarkan, tetapi tetap tidak disebut sebagai pengetahuan karena alasan yang kebetulan atau salah. Selanjutnya, kebenaran. Dalam filsafat, kebenaran adalah konsep fundamental yang menyangkut kesesuaian antara pikiran atau pernyataan yang realita atau fakta. Para filsuf telah lama mendebatkan apa yang dimaksud dengan kebenaran, bagaimana kebenaran itu diketahui, dan apa tolak ukurnya. Berikut makna beberapa filsafat menurut beberapa teori. Ini akan dilanjutkan oleh, yang pertama, kebenaran menurut Michael Williams, yaitu pertama kebenaran koherensi. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar kalau pernyataan koheren atau konsistensi dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Suatu pernyataan dianggap benar pernyataan-pernyataan lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Dengan kata lain, suatu proposisi itu benar jika mempunyai hubungan dengan ide-ide dari proposisi yang ada dan benar adanya. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mr. Riga. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Nia. Selanjutnya adalah kebenaran filsafat ilmu menurut Michael Williams, yaitu kebenaran korespondensi. Menurut teori ini, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan itu. Pernyataan itu benar karena ada kesatuan yang intrinsik, internalisasi, terdapat keserasian atau berhubungan antara apa yang ada dalam
pengetahuan dalam realitas. Jadi kebenaran adalah keserasian, keselarasan dengan realitas dan keserasian dengan situasi faktual. Yang selanjutnya yaitu adalah kebenaran pragmatis. Menurut teori ini, suatu pernyataan diukur dengan menggunakan fungsional suatu pernyataan benar jika pernyataan memiliki fungsi atau kegunaan. Contohnya, kebenaran pragmatis dalam kehidupan sehari-hari yaitu obat bisa dianggap benar atau bermanfaat karena secara praktis bisa berhasil menyembuhkan. Contohnya, obat sakit kepala dapat menyembuhkan sakit kepala tersebut. Nah, itu disebut dengan kebenaran pragmatis karena obat tersebut benar atau bermanfaat secara praktis. Selanjutnya, kebenaran performatif. Menurut teori ini, suatu pernyataan kebenaran bukanlah kualitas atau sifat sesuatu, tetapi sebuah tindakan atau pernormatif untuk menyatakan suatu itu benar. Maka cukup melakukan tindakan konsensi atau setuju atau menerima atau membenarkan terhadap yang telah dinyatakan. Dengan demikian, tindakan performatif, tindakan berhubungan dengan deskripsi benar atau salah, dari sebuah keadaan faktual, jadi sesuatu dianggap benar jika memang dapat dilaksanakan dalam tindakan. Contoh-contoh kebenaran performatif itu adalah seperti sumpah jabatan, vonis hakim, pernikahan, seperti sumpah jabatan itu contohnya seperti demi Allah saya bersumpah akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, waktu kalimat ini disebutkan itu kalimat ini mengikat seseorang secara moral dan hukum untuk bertindak sesuai sumpahnya. Ia menjadi benar dan sah karena diucapkan dalam pelantikan resmi. Yang selanjutnya adalah kebenaran proposisi. Menurut teori ini, suatu pernyataan disebut benar apabila sesuai dengan persyaratan materialnya suatu proposisi. Bukan pada syarat formal proposisi. Selain itu, kebenaran sintesis. Kebenaran sintesis adalah kebenaran yang mengacu pada keteraturan sintesis atau gramatika yang dipakai oleh suatu pernyataan atau tata bahasa yang melekatnya. Dalam paham kebenaran, dianggap benar apabila proposisi itu tidak mengikuti syarat atau keluar dari hal yang dipersyaratkan. Maka proposisi tersebut tidak memiliki arti. Kebenaran proporsional adalah kebenaran yang didasarkan pada kesesuaian pernyataan dan kenyataan fakta. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang semuanya sesuai dengan fakta. Contohnya dalam yang sesuai dengan fakta itu adalah ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Nah, itu karena fakta ini adalah disebut dengan kebenaran proposisi. Selanjutnya, kriteria kebenaran filsafat ilmu menurut Syamsuddin Arif dalam orasi ilmiahnya menyampaikan bahwa menurutnya pengetahuan atau ilmu dan kebenaran dalam Islam merupakan setali tiga uang. Pertama, mengetahui sesuatu yang benar dalam ilmu. Kedua, memiliki ilmu adalah menggenggam kebenaran. Karena itu, salah satu ciri khas konsep kebenaran dalam perspektif Islam mengakui peran Tuhan dan manusia secara bersamaan. Tuhan, sehingga tidak ada
ilmu pengajaran dari Tuhan. Namun dalam pencapaian ilmu ini tidak semerta-merta melepaskan pengalaman wawasannya dengan kemampuan intelektual dimiliki. Yang pertama adalah ada kebenaran moral, kebenaran metafisik, kebenaran ilmiah, kebenaran filosofis, rasio, dan pikir murni. Yang pertama itu ada kebenaran moral. Kebenaran moral adalah kajian etika yang menunjukkan hubungan antara yang dinyatakan dengan apa yang dirasakan. Kebenaran logis adalah bahasan epistemologi, logika, dan psikologi yang menunjukkan hubungan antara pernyataan dengan realitas objektif. Kebenaran metafisik adalah kebenaran yang ada seperti alam, manusia, dan Tuhan. Sejauh berhadapan dengan akal, karena yang ada mengungkapkan diri kepada akal budi, yang ada merupakan dasar dari kebenaran dan akal budi yang menyatakan kebenaran tersebut. Kemudian jika konsep kebenaran ditinjau dari sudut pandang potensi subjeknya. Yang selanjutnya itu ada kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah adalah berbagai pengalaman yang didasarkan selain melalui indera yang kemudian diolah dengan kemampuan rasio atau hitungan. Yang selanjutnya, kebenaran filosofis, rasio, dan pikir murni adalah perenungan yang mendalam tentang kebenaran yang diolah hingga nilai kebenaran itu semakin tinggi. Kebenaran religius adalah kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan yang dihayati oleh penganutnya dan didasarkan pada iman dan kepercayaan. Dan yang terakhir, ada pandangan kebenaran menurut para filsuf. Yang pertama, menurut Plato, pandangan kebenaran yaitu kebenaran sebagai bentuk ideal di dunia ide. Catatannya, hanya dapat dicapai melalui akal budi. Dan menurut Aristoteles, kebenaran itu adalah teori korespondensi. Kebenaran adalah kesesuaian dengan kenyataan. Catatannya, dasar bagi pandangan empiris. Menurut Kant, kebenaran muncul dari interaksi objek dan akal manusia. Catatannya menekankan peran kategori pemahaman. Dan menurut Hegel, kebenaran adalah proses dialektis, seperti tesis, antitesis, dan sintesis. Catatannya tidak statis, melainkan berkembang. Menurut William James, kebenaran adalah apa yang berguna dalam praktik. Catatannya tokoh utama pragmatisme. Menurut Heidegger, kebenaran sebagai aletheia, keterbukaan akan keberadaan. Catatannya lebih eksistensial dan fenomenologis. Menurut yang terakhir, menurut Foucault, kebenaran dibentuk oleh kekuasaan dan wacana sosial. Catatannya, kritik terhadap objektivitas kebenaran. Yang terakhir, kesimpulan, pengetahuan dan kebenaran adalah konsep inti dalam filsafat. Untuk disebut yang harus benar dan dapat dibenarkan secara fakta atau empiris. Dalam menentukan kebenaran, filsafat menawarkan berbagai teori yang masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahannya. Filsafat mengajak kita untuk bersikap reflektif dan kritis dalam menilai pengetahuan yang kita miliki, serta untuk terus mempertanyakan dan menguji ukuran kebenaran yang kita gunakan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum sambil nunggu ada yang bertanya, Iya, baik, Pak. itu saya punya artikel judulnya Pengetahuan dan Ukuran Kebenaran dalam Kajian Filsafat. Itu bisa dikunjungi, bisa dilihat di Google Scholar. Caranya begini, coba saya caranya dari sini ya. Di sini ketik Google Scholar. Terus Google Scholar, ketik Misbah. Misbahun Nur. Ada Muhammad Misbah yang pilih yang ini. Ini saya. Itu ada beberapa artikel. Kalau ini artikel ini di jurnal internasional nomor 1 ini. Yang lain nasional aja. Ini yang ini pengetahuan dan ukuran kebenaran dalam kajian filsafat. Klik, nanti akan muncul begini. Kalau cuma mau baca abstraknya ya ini, tapi lengkapnya ini di sini di PDF-nya ini diklik. Nah, kok kosong? Ini ada masalah ini sama masalah di sistem ini. Coba nanti di lain kali nanti dibuka. Ini nggak bisa sekarang. Forbidden. Di jurnal Andragogia. Andragogia ini jurnalnya UM Bandung. Coba yang lain bisa nggak? Kalau ini juga ada di sini. Kalau ini ilmu dan cara memperolehnya. Nah, ini bisa langsung nge-download ini. Seperti ini. Isinya definisi pengetahuan, jenis-jenis pengetahuan, perbedaan pengetahuan dengan ilmu, sumber pengetahuan, akal, indera, intuisi, kritisisme itu akal dan indera, wahyu. Begitu. Silahkan dilanjut. Baik, Pak Dokter. Itu Pak Hen angkat tangan itu, Pak Liga. Iya, Pak Hen. Terima Apakah ada kasih yang banyak Bapak Dokter yang telah memberikan akses untuk kita untuk bisa mengakses informasi mengenai filsafat dan kebenaran. Mas Liga, terima kasih sekali. Luar biasa sekali presentasinya. Kita jadi yang, mohon maaf tadi agak ngantuk, jadi bangun lagi nih Pak Misbah. Dan bicara kebenaran dan pengetahuan. Tadi disampaikan sepertinya kebenaran dan pengetahuan itu bersifat relasi. Tadi Mas Liga berkata mengenai adanya tesis, kemudian keluar sintesis, dan juga ada antitesisnya. Jadi memang ada kebenaran dengan adanya abad teknologi ini,
yang ingin saya tanyakan bagaimana perkembangan teknologi modern ini mempengaruhi peranan akal dan pengalaman dalam memahami realitas kebenaran. Ya, apakah kebenaran yang pragmatis berdasarkan teknologi yang sekarang atau bagaimana? Terima kasih Mas Diga, terima kasih Pak Misbah. Baik, Pak Hen, terima kasih pertanyaannya. Kebenaran bersifat relatif di zaman teknologi ini itu semakin banyak hoax tersebar sangat cepat, ada banyak berita palsu, dan setiap orang bisa menjadi sumber kebenaran itu. Kita bisa mengupload video, kita bisa membuat status. Dalam fenomena ini, filsafat itu menjelaskan bahwa era teknologi membuka ruang bagi banyak versi kebenaran. Siapapun bisa memproduksi dan menyebarkan informasi. Jadi tugas kita dalam etika bersosial media, kita pilih-pilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan di sosial media memang seperti dua pisau tajam, itu bisa menyakiti kita atau kita bisa menyakiti orang lain. Tinggal kita dengan bijak saja menggunakan sosial media sebaik mungkin. Mungkin itu bisa menjawab Pak Hen, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Mas Liga. Ya, terima kasih Pak Hen. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa dua kelompok ini. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selanjutnya ada kelompok berapa kita? Miss Astri, mohon maaf. Kelompok ke-7. Bapak Liga tidak mau ditutup dulu presentasinya? Oh baik, Miss. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, Miss Nia dan saya, Liga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Bu Rahmati, PPT-nya boleh Ya, share, Bu. oke, yang Di grup akan juga. share. Oh, siap. Ibu Astri, mohon maaf, tolong di-share PowerPoint-nya. Sudah terlihat belum, Miss? Belum. Belum nih. Sebentar, Miss. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Sudah, Miss Astri. Sudah Ya. terlihat. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7. Dengan saya Astri Permatasari dan teman saya Miss Rahmati
Kurota ini izin menjelaskan terkait filsafat akal dan pengalaman. Ini beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian akal atau rasionalisme dan pengalaman atau empirisme. Tokoh-tokoh paham dalam rasionalisme dan empirisme, peran akal dan pengalaman dalam pembentukan ilmu pengetahuan, perbandingan akal dan pengalaman dalam filsafat ilmu, contoh peranan akal dan pengalaman dalam ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, pengertian rasionalisme atau akal dan empirisme atau yang disebut dengan pengalaman. Akal atau rasionalisme dalam bahasa Yunani disebut dengan nous atau logos atau intelek. Dalam bahasa Inggris adalah daya berpikir yang terdapat dalam otak, sedangkan hati adalah daya jiwa atau nous atiko. Akal sebagai sumber pengetahuan yang menekankan pentingnya logika dan rasionalitas dalam memahami dunia. Melalui proses berpikir sistematis dan analisis deduktif, akal menjadi alat utama dalam mengembangkan konsep-konsep ilmiah yang bersifat universal dan objektif. Sementara itu, indera yang menjadi landasan empirisme menekankan pengalaman langsung sebagai basis pengetahuan. Oke, yang selanjutnya adalah pengalaman atau empirisme, yaitu merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani atau yang disebut dengan emperia, yang berarti pengalaman. Dengan empirisme, kita dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengadakan pengamatan dan penginderaan. Sedangkan menurut Aristoteles, yang merupakan bapak empirisme ini, dengan tegas menyatakan hukum-hukum dan pemahaman itu dicapai melalui proses panjang pengalaman empirik manusia. Nah, ini berikut adalah tokoh-tokoh paham rasionalisme. Yang pertama, yaitu Bapak René Descartes. Pada tahun 1996 Masehi sampai 1650 Masehi. Kelahiran dan pendidikan Descartes dianggap sebagai salah satu tokoh rasionalisme dan juga dianggap sebagai bapak filsafat. Tidak puas dengan filsafat, pendiri rasionalisme berpendapat bahwa akal adalah sumber pengetahuan yang dapat dipercayai. Descartes mulai menciptakan metode kesangsian cogito ergo sum. Descartes mulai dengan kesangsian atas segala sesuatu untuk menemukan titik kebenaran pengetahuan. Tokoh yang kedua yaitu Baruch de Spinoza. Dari tahun 1632 Masehi sampai 1677 Masehi. Spinoza lahir pada tahun 1632 dan meninggal pada tahun 1677. Dia memiliki nama aslinya yaitu Baruch Spinoza. Spinoza mencoba menjawab pertanyaan tentang kebenaran, seperti apa arti sesuatu atau bagaimana kebenaran itu bisa benar-benar terbukti. Dia membuat pembuktian berdasarkan definisi, aksioma, dan proposisi. De Spinoza berbagi cara berpikir. René Descartes mengatakan bahwa kebenaran terpusat pada pemikiran dan keluasan. Yang berikutnya adalah Leibniz. Pada tahun 1646 sampai 1716 Masehi. Leibniz lahir di Jerman dengan nama
Leibniz lahir di Jerman dengan nama Gottfried Wilhelm von Leibniz, yaitu Leibniz menciptakan kalkulus. Ia adalah pengacara, sejarawan, ahli bahasa, ahli logika, dan teolog. Pemikiran Leibniz yang paling terkenal adalah monadologinya, yang dimana dia berpendapat bahwa ada banyak substansi yang ada di dunia ini. Monad didefinisikan sebagai cermin yang membayangkan kesempurnaan dengan caranya sendiri. Yang berikutnya adalah tokoh-tokoh paham empirisme. Yang pertama yaitu ada John Locke. Pada tahun 1603 Masehi sampai 1704 Masehi. Locke dilahirkan di Rington di kota Somerset tahun 1632 di Bristol, Inggris, dan wafat tahun 1704 di Oatos, Inggris. Ia juga ahli politik, ilmu alam, dan kedokteran. Orang tuanya adalah penganut Puritan. John Locke menyatakan dalam bukunya yang berjudul Essays Concerning Human Understanding bahwa pengetahuan didapat dari pengalaman indrawi. Tanpa mata tidak ada warna, tanpa telinga tidak ada bunyi, dan sebagainya. Teori empirisme berasal dari pandangan tabula rasa, menemukan konsep epistemologi yang terkenal tabula rasa, blanko, tablet, kertas catatan kosong digambarkan sebagai keadaan jiwa. Tokoh yang berikutnya yaitu David Hume. David Hume lahir di Edinburgh, Scotland tahun 1711 dan wafat tahun 1776 di kota yang sama. Hume menyampaikan bahwa seluruh pemikiran dan pengalaman tersusun dari rangkaian kesan atau yang disebut dengan impression. Pemikiran ini lebih maju selangkah dalam merumuskan bagaimana sesuatu pengetahuan terangkai dari pengalaman, yaitu melalui sesuatu institusi dalam diri manusia. Impression atau kesan yang disistematiskan dan kemudian menjadi sebuah pengetahuan. Oke, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Miss Rahmati. Silakan, Miss. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Miss Astri atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran akal dalam pembentukan ilmu pengetahuan. Ya, menurut Al-Ghazali, beliau membagi 4 tingkatan dalam peran akal, peran akal dalam pembentukan ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama yaitu ada akal hayulani, yang kedua ada akal naluri, yang ketiga ada akal aktif, dan yang keempat ada akal mustafad. Nah, akal hayulani ini bisa disebut juga sebagai akal material. Nah, akal ini berfungsi untuk memahami atau mengetahui hal-hal atau kenyataan-kenyataan materi yang ada secara mendasar. Nah, untuk mendapatkan kebenaran akal hayulani ini harus melalui indera, karena materi merupakan akal pertama untuk mengetahui lebih lanjut tentang hakikat sesuatu. Nah, selain itu, peran akal hayulani ini juga untuk memahami sifat benda, memahami bentuk benda, dan memahami gerakan benda atau hal-hal mendasar lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada akal naluri. Nah, akal naluri ini bekerja dan berfungsi setelah manusia itu mengetahui sejumlah ilmu dasar yang a priori. A priori yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran logis. Nah, dan akal ini tidak diragukan lagi kebenarannya. Dan akal ini dapat mengetahui beberapa pengetahuan
digunakan untuk mengetahui beberapa pengetahuan teoritis sehingga mampu menampilkan kembali bentuk-bentuk rasional yang diketahui. Selanjutnya yaitu akal aktif atau akal aktual. Nah, akal ini berfungsi untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Contohnya, mengetahui tentang mengetahui tentang alam ya. Alam itu kan tidak diragukan lagi kebenarannya. Kenapa planet bisa bergerak, mengapa ada bintang, terus mengapa suatu fenomena alam bisa terjadi. Selain itu, akal ini juga berfungsi untuk memahami kemampuan berpikir, memahami kemampuan belajar, menciptakan pengetahuan manusia yang bersumberkan dari pengaruh akal aktif. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada akal mustafat. Nah, akal mustafat ini dicapai manusia melalui proses belajar, latihan pemikiran yang mendalam. Nah, peran akal ini sangat luas dan digunakan untuk memahami berbagai hal, pemecahan masalah, lalu untuk pencarian kebenaran. Oke, slide selanjutnya, Miss. Selanjutnya ada peran pengalaman dalam pembentukan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ada pengalaman dianggap sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Nah, aliran empiris berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengamatan, percobaan, dan interaksi dengan dunia nyata. Contohnya melalui pengalaman langsung atau dengan penginderaan, lalu dengan pengalaman sosial atau dengan interaksi langsung dengan objek dan peristiwa yang terkait. Lalu yang kedua yaitu pengalaman sebagai validasi pengetahuan. Nah, pengalaman sudah ini memberikan bukti nyata atau contoh dan bukti konkret yang dapat digunakan untuk menguji dan menguatkan kebenaran suatu pengetahuan. Jadi pengalaman ini sangat berguna untuk sebagai validasi suatu pengetahuan. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu ada perbandingan akal dan pengalaman dalam filsafat ilmu. Yang pertama, akal adalah kemampuan kognitif yang membantu kita memahami dunia yang mana akal memainkan peran penting dalam berpikir kritis dan membuat keputusan yang berinformasi. Lalu yang kedua yaitu ada pengalaman. Pengalaman merupakan hasil dari interaksi kita dengan lingkungan. Nah, kalau dari berdasarkan sumbernya saja sudah berbeda ya. Kalau akal ya berarti berasal dari informasi yang dikumpulkan atau sudah diproses sebelumnya, lalu bersumber dari kemampuan kognitif. Nah, sedangkan pengalaman itu bersumber dari penginderaan kita, dari indrawi kita seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, peraba, dari pengalaman sosial ataupun interaksi langsung dengan objek. Selanjutnya, contoh peran akal dan pengalaman dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama yaitu peran akal dan pengalaman dalam pendidikan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini ya, sebagai guru, nah kita bisa menggunakan pengalaman
kita dalam mengajar untuk mengidentifikasi bagaimana sih karakteristik siswa yang kita ajar gitu. Bagaimana karakteristik mereka dalam proses pembelajaran. Nah, lalu kemudian guru menggunakan akal untuk mengembangkan metode. Nah, guru ini menggunakan akal. Bagaimana ya metode pengajaran mana yang lebih tepat dan efektif untuk diterapkan di dalam kelas yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Nah, jadi indranya itu digunakan untuk pengamatannya, mengidentifikasi bagaimana karakteristik siswanya, sedangkan akal untuk memikirkan bagaimana metode yang tepat untuk diterapkan di dalam kelas. Nah, selanjutnya ada peran akal dan pengalaman dalam interaksi sosial. Contohnya di sini dalam memimpin musyawarah perlu adanya pengambilan kesepakatan untuk mencapai kata mufakat. Nah, untuk mengambil keputusan yang bijak, seseorang perlu menggunakan akalnya. Nah, lalu pengalaman ini berfungsi untuk memberikan wawasan atau solusi yang paling tepat bagaimana cara menyampaikan keputusan yang telah diambil untuk dapat diterima oleh semua orang. Lalu selanjutnya yaitu peran akal dan pengalaman. Contohnya di sini yaitu seorang dokter. Seorang dokter itu membutuhkan pengalaman klinis pasien untuk mendapat diagnosis penyakit. Apa sih yang dikeluhkan oleh pasiennya? Lalu kemudian mereka menggunakan akalnya untuk menganalisis data dan memutuskan, oh penyakit apa yang diderita, serta penanganan apa yang tepat untuk dilakukan oleh sang dokter kepada pasiennya. Oke, tadi salah 3 dari contoh peran akal dan pengalaman dalam ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya kita sudah sampai pada penghujung presentasi yaitu kesimpulan. Oke, kesimpulannya yaitu pengetahuan dapat diperoleh dari pendekatan akal dan pengalaman. Nah, kedua pendekatan ini dikenal sebagai paham rasionalisme atau itu untuk akal, lalu empirisme itu untuk pengalaman. Nah, akal atau rasional merupakan alat penting dalam memahami dunia sekitar kita, memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang bijak, serta memiliki peran untuk memproses informasi tersebut dan menyusunnya menjadi pengetahuan yang lebih mendalam. Nah, sedangkan pengalaman atau empiris mengajarkan kita pelajaran yang berharga, memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan diri melalui situasi yang kita hadapi melalui indrawi. Lalu kedua aspek ini melengkapi dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan tantangan yang kita hadapi. Oke, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Adakah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait filsafat akal dan pengalaman? Silakan mungkin dari Pak Tuhu ya. Silakan Pak Tuhu. Ya, terima kasih Ibu kesempatannya. Kali ini yang saya ingin bertanya berkaitan dengan topik yang sudah disampaikan. Pertanyaannya sebagai berikut, bagaimana pengalaman empiris membentuk kebenaran dalam sains dan sejauh mana ia dapat diandalkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tuhu atas pertanyaannya.
Mungkin saya pengalaman empiris membentuk kebenaran dalam sains dan baik. Untuk pengalaman empiris membentuk kebenaran dalam sains melalui proses observasi. Pengalaman empiris dapat diandalkan jika dan peneliti lain memiliki penting untuk menggunakan metode ilmiah yang ketat dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Ya, mungkin itu Pak Tuha, Terima Pak kasih Bu Tugu. Astri atas jawabannya. Ya, sama-sama Pak. Silakan, mungkin ada lagi yang lainnya. Atau mungkin sudah cukup atau Pak Misbah mau menambahkan, dipersilahkan. Cukup jelas sih dari paparannya ya. Saya malah lebih simpel punya saya. Nah, sebenarnya ada selain dari akal dan pengalaman itu kan akal itu menghasilkan aliran empirisme, yaitu aliran yang akal itu menghasilkan aliran rasionalisme. Aliran yang berpendapat bahwa pengetahuan itu diperoleh melalui akal, melalui rasio, ya. Itu tokoh-tokohnya adalah itu René Descartes, ya. Yang sebetulnya dari sejak Yunani masa Thales itu juga udah akal ya. Dan dilanjutkan oleh Socrates, Plato, Aristoteles. Nah, di zaman modern itu René Descartes yang lebih mempopulerkan, diikuti oleh Spinoza dan Leibniz. Kemudian yang berpendapat bahwa apa namanya itu dikritikkan akhirnya oleh kaum yang berpendapat pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman atau indera yang kemudian melahirkan aliran namanya empirisme, aliran filsafat terhadap gagasan bahwa seluruh pengetahuan berasal dari pengalaman manusia melalui panca indera. Ya, contoh gampangnya api itu panas, itu kan bisa mengatakan panas kan dipegang ternyata benar panas. Ini muncul sebagai respon terhadap gerakan rasionalisme. Jadi pengetahuan itu didapat melalui eksperimen dan pengalaman nyata. Ini juga sejak zaman Yunani kuno juga udah ada itu misalnya Demokritus, tapi berkembang pesat di abad 17 ya. Jadi muncul akibat ketidakpuasan terhadap rasionalisme. Tokoh-tokoh di zaman atau di era modern itu Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Nah, sebenarnya ada lagi yang tidak puas dengan kedua-duanya. Ya, tidak puas dengan aliran rasionalisme maupun aliran empirisme, yaitu Immanuel Kant. Ini filosof dari Jerman. Ini saya juga seingatnya ini ya. Filosof dari Jerman yang berpendapat tidak cukup dengan pengalaman saja, tidak cukup dengan indera saja, tidak cukup dengan akal saja. Tetapi pengalaman
pengalaman indrawi itu kemudian dianalisis dengan berpikir yang sungguh-sungguh, ya, dianalisis dengan akal budi, maka akan memperoleh pengetahuan. Nah, aliran ini disebut dengan kritisisme. Itu. Dan ya masing-masing punya argumen yang kuat. Nah, dari kedua aliran empirisme dan rasionalisme ini juga dalam penelitian itu juga menghasilkan aliran lagi, ya. Aliran yang kalau rasionalisme itu mengarah penelitian kualitatif. Kalau empirisme itu tokoh-tokohnya, ya, yang kemudian menghasilkan apa namanya, ya. Saya kira itu. Jadi sebetulnya dari akal dan kajian akal dan pengalaman itu bisa menghasilkan 3 aliran. Apa saja tadi? Aliran apa aja? Rasionalisme, empirisme, dan kritisisme. Rasionalisme siapa tokohnya yang utama? Apa Descartes. Tulisannya sih Rene. Rene dalam bahasa Jawa itu artinya kesini. Ya. Nah, karena kesini jadi dekat. Iya. Dekat, Rene dekat. Gitu. Dekat di hati ya Pak Misbah. Ya. Terus aliran empirisme itu siapa? Immanuel Kant ya Pak? Bukan. John Locke. John Locke, ya, John Locke. John Locke itu juga dia bicara banyak tentang pendidikan juga. Jadi ketika kita belajar filsafat pendidikan itu banyak juga mempelajari pikiran-pikiran John Locke. Lalu ada yang tidak puas dengan kedua kritisisme. Siapa tadi? Yang dari Jerman itu? Immanuel Kant. Ya udah itu aja deh. Ulasan dari saya. Thank you so much for Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Pak Dr. Misbah. Boleh ditutup, boleh. Udah, tutup. Iya. Terima kasih banyak. Pulang cepat sekarang deh. Pak Dokter. Terima Yang penting kasih. poin-poinnya udah bisa ditangkap, ya. Betul. Oke. Iya, Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Misbah. Makasih. Mati. Oke, terima kasih banyak sudah dijelaskan oleh Pak Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi artikel-artikel saya silahkan diunduh, ya. Boleh ya Pak ya? Ya, boleh. Di Google Scholar itu. Baik, Pak. Baru satu Pak. Ketemu pekan depan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi